mereka tidak membaca surah yang lain kecuali setelah membaca suratul Fatihah. Ibaratnya seperti pembuka untuk membaca surah-surah yang lainnya. Dan disebut pula surah Al-Fatihah ini dengan As-Sab'ul Madani. Yang sebagian para ulama menjelaskan disebut dengan As-Sab'ul Madani karena ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan disebut dengan Al-Madani karena seringnya diulang-ulangi di dalam salat kita. Setiap rakaat kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Bahkan pada salatul jenazah demikian pula. Dianjurkan seorang untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjadikan pemberian surah Al-Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pemberian surah yang khusus dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'al mathani, yaitu suratul Fatihah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan suratul Fatihah ini dengan a'zamu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Suatu ketika tatkala Abu Sa'id bin Al-Mu'alla sedang mengerjakan salat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam keadaan mengerjakan salat dan beliau tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau selesai mengerjakan salat, barulah beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ada apa engkau wahai Abu Sa'id? Kenapa engkau tidak menjawab panggilanku?" Kata Abu Sa'id, "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang mengerjakan salat, sehingga aku tidak sempat untuk menjawab panggilanmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Sa'id, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjawab panggilan Allah dan menjawab panggilan Rasulnya apabila dia menyerukan engkau kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, yang akan menghidupkan hati kalian. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La u'allimannaka a'zama suratin qabla an takhruja min hadzal masjid." Akan aku ajarkan kepada kamu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim sebelum engkau keluar dari pintu masjid ini. Maka diambil tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berdua berjalan ke arah pintu masjid. Setelah hendak keluar dari pintu masjid, maka Abu Sa'id menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan padaku bahwa engkau akan mengajarkan padaku surah yang paling agung. Ajarkanlah padaku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, akan aku ajarkan padamu, wa hiya suratul Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, wa hiya ummul Qur'an alladhi utituhu." Itulah yang disebut dengan as-sab'ul mathani dan itulah Al-Qur'anul Azim yang Allah Subhanahu wa taala berikan padaku. Dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seluruh kaum muslimin hendaklah mereka membuka salat-salat mereka dengan membaca surah Al-Fatihah karena mulianya.
Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Yang demikian ini dikuatkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama tidak suka untuk menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Seperti dinukilkan dari Muhammad bin Sirin, demikian pula Al-Hasan Al-Basri, dinukilkan dari mereka bahwa mereka tidak menyukai. Namun yang sahih bahwa demikian ini boleh. Menamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila telah sahih hadis, maka yang demikian ini menunjukkan bolehnya. Dan ini ditetapkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Boleh menamakan Ummul Quran ataukah menamakan Ummul Kitab. Nah, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Surah Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab, yang artinya induk dari Al-Quranul Karim, induk dari Al-Kitab, disebabkan karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung seluruh makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dari tauhidnya, dari syariatnya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Ya, menjelaskan tentang siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah ini jalannya orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang tersesat, yang keduanya merupakan penyebab tersesatnya sekian banyak dari manusia. Juga disebutkan kandungannya di dalam suratul Fatihah. Makanya dinamakan sebagai Ummul Kitab. Sebagian para ulama seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullah ta'ala, beliau menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai Al-Waqiyah, yang memelihara, yang menjaga. Sebab surah Al-Fatihah juga dijadikan sebagai ayat ruqyah, sebagai surah untuk meruqyah. Ya, apabila ada seorang dalam keadaan sakit, bacakan surah Al-Fatihah. Ada seorang tersengat serangga, kalajengking dan yang semisalnya, ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dan ini sahih dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dalam kisah yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan pada mereka, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Nah, maka di sini menunjukkan kemuliaan dari suratul Fatihah tersebut. Namun ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti tatkala kita mengetahui surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab, sebagai Ummul Quran, sebagai surah yang paling agung, lalu kemudian kita menyalahgunakannya dan mengamalkannya seperti yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah diperingatkan oleh para ulama, ya, dari amalan sebagian dari kalangan kaum muslimin, di mana apabila mereka selalu mengakhirkan doanya dengan menutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Setelah mereka berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya dari doa-doa, mereka akhiri dengan Al-Fatihah. Lalu mereka semuanya membaca surah Al-Fatihah. Ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salafus salih. Kalau yang demikian ini baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yang pertama dalam hal mengamalkan amalan ini. Nah, ini adalah amalan yang tidak dianjurkan dan para ulama menghukumi ini termasuk di antara amalan yang bid'ah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi terdiri dari 7 ayat.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah termasuk dari rangkaian surah Al-Fatihah itu? Dalam artian, apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat yang masyhur yang ada di kalangan para ulama. Yang 2 pendapat ada di sebelah kanan dan kiri, yang satunya berada di pertengahan. Mereka berbeda menjadi 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk ayat dari Al-Fatihah, bahkan bukan termasuk ayat dari semua surah-surah yang tersebut dalam Al-Quran Karim, kecuali satu saja, yaitu basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di tengah-tengah Suratul Naml, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mengirimkan risalah kepada Ratu Saba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kalau ini sepakat para ulama bahwa ini termasuk